Hari ini saya mengundang seseorang yang kemarin ribut di TV nasional. Di satu sisi ya, ada pendukungnya Pak Jokowi yang katanya ahli memakai FaceNet, apalah Arc Face dan segala macam retina face, sehingga menunjukkan ijazah yang kita selama ini cari itu adalah foto Pak Jokowi. Tapi ternyata hari ini saya undang Pak Roy Suryo dan Topi Merah ya, ke studio Sentana. Ya supaya gini loh, kemarin itu kan sepertinya Mas Topi Merah ini kurang mendapat waktu ya untuk benar-benar menjelaskan ilmunya. Kalau di podcast Sentana ini bebas waktunya. Mau sepanjang apapun, paling yang komen ini nih yang di belakang. Paling mereka yang komen ya kan. Dan kelamaan nih editnya. Ahli-ahlian yang diundang kemarin itu jangankan mau ahli digital forensik, nulis bahasa Indonesia kacau kayak gini nih. Nih, channel ini membahas tentang info politik dan isu hoak. Mereka ya, hoaknya mereka. Bagi yangnya gede. Ini yang tuh yang maha kuasa kalau yang besar kayak gini nih. Yangnya gede. Itu belum paham. Yang lagi ini gimana? Bagi yang belum paham, yang kerjanya nyinyir setiap hari, karena tidak puas, titik-titik, tolong dilihat dan di spasi resapi. Ini bahasa Indonesianya dulu SD lulus nih. Jadi Pak, mungkin dia pernah di sebuah kota yang namanya Resapi. Oh gitu. Jadi dia pernah nginap di Resapi. Kata lokasi ya, harusnya kan kata depan disambung. Iya, harus disambung. Terus kan kayak anak apa ini? Komentar spasimu kirim ke gimana sih ini? Tapi ini ya maklum karena dulu ya Pak Janes. Dulu ini coba Pak, pertama luar biasa loh. Iya. Banyak sekali viewernya. Ya. Pertama kali nih subscriber banyak sekali Pak, 10.000. Luar biasa loh. Luar biasa untuk sebuah catatan di Aswan ya. Iya, 10.000 loh. Kok ada? Sejak kapan itu dia? Sejak Februari 2026. Hebat, 10.000 hebat loh ya. Hebat loh. Dan dulu dia padahal sudah terlanjur ngaku-ngaku sebagai seorang advokat. Coba di sini subscriber berapa? Advokat busuk. Oke, jadi sejak tanggal berapa ini ya? Berapa minggu lah ininya. Dari 9,9 ribu jadi 10,1 ribu. Bertambah 200. Luar biasa. Mungkin dia ngaku-ngaku. Selamat Bang Andi Aswan. Mungkin dia ngaku-ngaku advokat itu, Pak, supaya dapat penghasilan tambahan. Iya. Ngaku-ngaku. Nah, jadi dia punya kartu member gini, tunjukkan gini. Iya, kartu Peradi Bersatu. Ya, ini kartu Peradi Bersatu itu bukan sebagai kartu advokat. Kartu karyawan. Kartu karyawan. Itu kartu karyawan. Office boy juga pakai gituan, karyawan Peradi. Makanya. Ya, kalau gitu besok gini aja Pak, saya mau bikin kartu organisasi Sentana tenis Indonesia. Okay. Kartu tanda anggota OTI, berarti saya atlet tenis. Wah, gitu dong. Sama deh dia ya. Iya, berarti saya atlet tenis Pak. Iya, dan ini kemarin ditunjukkan di salah satu TV dan sempat membuat presenternya itu, siapa? Gitu. Gimana sih? Presenternya kok cengok aja ya? Mas Rehat. Ya, saya sebut aja dengan namanya. Iya, jangan. Iya, jangan kita dibodoh-bodohi dengan kartu-kartu kuningan. Kalau dia mau benar-benar aku kayak gini, berarti dia kena undang-undang advokat tadi. Iya, harusnya ada berita acara sumpahnya ya Pak. Makanya dia bisa mengaku advokat. Iya, tapi ada juga yang masih dibekukan. Kembali ke situ lagi. Sebelum kita bicara kelakuannya si Andi Azwan yang mengaku advokat tapi jago memakai retina face, arc face, VGG face. Coba deh Bang, 3 barang ini apa sih? Tapi satu ini persis kayak yang satu lagi katanya lagi nulis buku 21 hari mencari cinta di Kuningan City. 21 hari mencari cinta di Kuningan City. Iya, yang dia pernah mengatakan mikrofon itu sebagai speaker. Nah, itu juga sama. Ini si Andi Aswan ini ya. Itu pernah kemudian ketika talk show, wah ini Cipek nih. Ayo Cipek senjatanya apa? Join Photographic Advert Group. Itu aja dia nggak bisa jawab. Aduh, ini kita. Gimana nih Bang? Bapak kita hadirkan Topi Merah yang brilliant. Oke. Udah boleh dikasih tahu namanya belum? Jangan main sih, nggak usah ya. di sepil ya. Kan cuma nama salah. Nama depan doang. Besok nunggu ini Pak, buku novel saya. Oh iya. Nanti kalau buku novelnya keluar
akan dipublish oleh Sentana Publishing. Ya. Seperti buku Ijazah Jokowi Tidak Ada ya. Dari Dr. Bonatua Silalahi. Dan kita tadi baru saja pulang ya dari Universitas Indonesia yang sudah menerima buku ini di perpustakaannya dan meminta kita, ayo dong bedah buku. Oke. Kita gas. Oke. Salut untuk UI. Ya. Berani kemudian Gara-gara ngomong novel jadi ngomongin buku kan. Iya, Tapi nggak apa-apa, bagus. nggak apa-apa. Iya. Jadi Art Face, VGG Face, Retina Face. Apa bedanya? Oke. Bang? Iya. Kalau kita fokusnya VGG Face nggak usah dulu lah ya. Apa itu emang? VGG Face itu ya semacam kayak FaceNet dan ini apa namanya Art Face itu kayak face recognition-nya. Tapi di sini fokusnya adalah Retina Face dan Art Face. Retina dan Art. Ya. Supaya jelas karena si orang-orang yang ngaku-ngaku pakar itu. Iya, itu selalu sok gaya banget gitu loh. Selalu dia pakai macam-macam, jadi kita Nah, pusing. itu dia. Tapi Jadi apa nih artinya nih? dia pakai itu pun karena udah dites dulu, udah dihafal dulu dari sebelum show kan sebelum Iya. tampil udah dihafal dulu. Ya, kayak gini lah, bikin catatan dulu Iya. kan. Retina, tapi salah ngomong dikira Retina Nah. Puru Silalahi. Nah, di sini Retina dan Art Face itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi Pak Diason kalau ngomong Retina Face itu termasuk salah satu face recognition-nya, itu salah. Nah, Gitu. Yang benar adalah Retina Face detector. Oh, detektor. Detektornya. Jadi algoritma dari Retina Face itu mendeteksi gambar, terus milih nih mana yang kira-kira muka aja. Nah, Jadi misalnya ada nih gambar pantai, terus ada beberapa orang lagi fotoan di tengah-tengah. Jadi dia cari oh ini gunung, ini laut, ini kapal, oh ini muka, gitu. Muka dikotakin. Dikotakin lah muka itu. Ya. Jadi itu yang kemarin kotak-kotak Iya, di Andi Azwan itu ya? Ya, kemarin itu pakainya Retina Face. Itu yang retina. Retina Face. Nah, untuk komparasinya atau recognition-nya bukan pakai Retina Face. bukan pakai Retina Face, tapi pakai Art Face. Comparison itu adalah membandingkan dua gambar. Katakan foto Anda dengan foto saya, berapa persen kesamaannya? Ya. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, di situ udah jelas banget ya. Sebenarnya Retina plus Art Face itu harusnya disatuin karena saya yakin banget programmer yang membuat itu, entah itu Pak Diason atau bukan, kayaknya sih bukan. Ngapain dia yang buat Itu kemungkinan besar bukan dia ya. Ya. Karena dia alpokat ya. Apakah? Library-nya gabungannya sama Insight Face. Library itu kayak kayak perpustakaan lah gitu. Jadi Python butuh library untuk ngambil data yang existing yang udah dibuat orang kayak gitu. Oke. Jadi kayak bundle yang dari orang programnya diambil. Jadi kita itu import. kalau kita memakai program Python untuk membuat coding, itu sudah ada fitur itu. Fitur itu sudah ada. Fitur Yang di Retina Face library-nya. dan Art Face. Ya, kita pakai jadi dia bukannya beli dong, bukannya Enggak, dia makanya kan open source itu. open source. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita di maafkan situ aja. Library-nya namanya Insight Face. Ya. Nah, teman-teman bisa ngecek juga Insight Face itu, atau enggak cek di YouTube saya kan ada GitHub-nya itu bisa download YouTube di topi situ. merah ya. Ya. Subscribe lah ke sana lah. Ya. Cepetan subscribe Biar dulu sama subscribe Roy dulu. Suryo Official. Ya, tapi yang jelas tidak lagi yang 10.000 lagi. Oh enggak, itu nggak usah. Itu unsubscribe aja. Ngapain? Kayak gini. Lanjut, Nah. lanjut. Di sini ada klaim yang sangat menarik dari Pak Andi Azwan. Bisa Next. jangan dulu. Jangan dulu. Oh, nanti dulu ya. Nah, jadi klaimnya itu Apa-apa lah kita buka dulu. ya. Klaimnya itu Art Face dan FaceNet. Art Face dan Retina Face itu lebih powerful daripada FaceNet. Itu klaimnya kayak gitu. Klaimnya dia. Gara-gara Retina Face dan Art Face itu bisa mencari banyak muka kayak gitu. Nah, itu agak aneh juga karena sebenarnya FaceNet dan Art Face dan Retina dan Art, yaitu Insight. Insight Face gitu ya. Insight ya. Ya, Insight yang sudah Face. satu paket. Bundle, dengan FaceNet itu perhitungannya itu berbeda dan penggunaannya juga agak berbeda kayak gitu. Oke. Nah, ini mau dijelasin apa gimana? Nggak apa-apa, banyak kok waktu kita. Nah, di sini kalau Art Face itu metodenya menggunakan additive angular margin loss, di mana muka kita ketika udah di komputasi di dalam CNN dan menghasilkan fitur embeddingnya itu menghasilkan 512 dimensi array. Jadi kayak
DNA-nya ada 512 gitu. Oh, Angka-angkanya. 512 ciri-ciri. Iya, angkanya. Nah, kalau yang FaceNet, arahnya. FaceNet itu lebih ke triplet loss. Nah, triplet loss itu angkor itu gambarnya ini positif negatif kayak gitu doang. Kayak jadi FaceNet itu lebih langsung ngejudge gitu loh. Ya. Ini mirip, ini enggak gitu. Ya. Oke. Dari gambar itu kayak gitu. Ya. Nah, kalau FaceNet itu 128 dimensi. Ya, jadi Ya. perbedaannya di situ. Jadi di sini kecocokannya kalau misalkan kita pengen Ini saya lihat udah kayak Rismon ini pakai persamaan matematika nih yang kita nggak mungkin memang, mengerti. ini biar keren aja sih. ntar ada yang protes loh. Kayak kemarin gajah ada buat lucu-lucuan. Presiden itu juga buat lucu-lucuan. Mana sih buat lucu-lucuan itu gajah adamnya bukan Gajah presiden. Adamnya. Saya ke presiden itu bukan buat lucu-lucuan, buat bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Iya, oke. Nah, yang penting ini Ya. persamaannya kalau Rismon atau orang lain peneliti mau Ya. ngetes silakan dites. ambil aja lah ya. Maksudnya di sini itu kelamaan kalau gue jelasin. Ya. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Ntar Iya. Saya aja nanti penonton kita bos apa sih ini? Udah kayak si Rismon. Wah kayak gitu Ya, jangan kita memakai bahasa dari Rismon. ada yang kemarin berusaha jelasin. Ini kosin. Ini. Kosin apa gitu loh. Kosinudin. Bapaknya Kosin. Iya, Kosin tangis, kau tangis. Mohon maaf, Lo aja nangis. nggak bisa dia. Iya. Nah, untuk Iya, Alves lanjut, ini lanjut. lebih cocok untuk identifikasi Ya. wajah. Dan yang FaceNet lebih cocok kepada verifikasi. Oke. Verifikasi wajah. Artinya kalau Waduh, satu, bedanya apa tuh identifikasi dan verifikasi? misalkan ada banyak orang nih, Mm-mm. nih Bang Mike yang mana ya kayak gitu. Oke, itu lebih cocok yang kiri apa kanan? Alves. Yang Alves. Ya. Nah, kalau yang FaceNet itu lebih cocok ketika komparasi satu-satu. Mm-mm. Ini cocok Cocoknya sama dengan ini, KTP. ya. Nah, KTP-nya mirip nggak nih kayak gitu. Oh, mirip nggak nih lebih ke Ya. FaceNet? Ya verifikasi Verifikasi kok. mukanya. Ini lebih kuat FaceNet. Ya. Kayak gitu. Jadi ke apa pemakaiannya itu lebih condong ke FaceNet kalau untuk verification kayak gitu. Oke, jadi kalau saya lagi misalnya tadi dari mana ya? Dari Bareskrim kali tadi saya ya. Terus ada apa pengenal wajah yang membuka gerbang itu. Itu apa tuh? Kalau sekedar pengenalan wajah, itu bisa pakai hanya retina face atau Iya. MediaPipe. Oh, jadi itu lebih Cuman Turun nggak ada lagi ya. komparasi kan? iya, Nah, cuman deteksi kan dia wajah melihat, doang. oh muka saya yang kayak gini, oh dikasih gerbangnya dibuka. Nah itu kalau di kan kedetek kan. Tadi di UI juga pakai itu. Iya di UI, oh ya di UI gitu ya. Bukan Bareskrim. Oh saya kira tadi kita ke Bareskrim, gara-gara Rustam tadi ke Bareskrim. Ya lupa. Tapi di Iya. Bareskrim juga pakai Pak? Ada. Ada juga. Nah Stasiun kalau kereta juga. implementasinya itu biasanya di ini Pak. Kita kalau misalkan daftar rekening dompet yang online itu ShopeePay dan kawan-kawan, ada verifikasi wajah. Iya, Nah, itu pakai apa? semacam ini. Nah kalau Pakai semacam dapurnya, FaceNet. ya dapurnya nggak tahu mereka pakai apa, tapi Oh, oke. kebanyakan ya makanya Iya. FaceNet. Anu, Terus kenapa kita disuruh layar depannya itu? kedip-kedip, Nah terus itu ngangguk-ngangguk gitu? Supaya Kenapa? tidak ditipu oleh karena gambar yang misalnya gambar statis 2 dimensi. ya benar. Oh, jadi Ya. saya nggak naruh nih, Nih, ini foto. HP saya taruh gini gitu ya. Iya. Oke. Ada kanan kiri Ada atau kanan kiri dan bawah. seterusnya. Jadi itu FaceNet itu ya, yang lebih ke arah situ. Mungkin lebih ke FaceNet Iya. kayak gitu. Iya, iya. Atau mirip dengan Mirip itulah. dengan itu. Pokoknya yang Oke. basisnya itu untuk verifikasi Ya. kayak gitu. Nah, selain itu kalau misalkan kita apa ya namanya ya perhitungan similarity-nya itu ada 3 nih tapi nggak aku tampilin lupa nih. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang cosin Ini similarity. Sama kosin itu. Ini keluar kosinnya nih. Jadi 500 apa namanya dimensi itu dibandingin dengan 500 dimensi gambar pembandingnya kayak gitu. Itu yang di Artface. Artface, kalau face-nya 128 ambilnya. Itu berarti 512 lebih bagusan Artface dong. Enggak juga. Kalau dibanding Tergantung 128. fungsinya. Enggak juga, Ini kan tergantung untuk nyari. Ini untuk nyari, ini untuk membandingkan ya. Ya. Jadi untuk membandingkan 128 itu pun udah cukup. Sebenarnya FaceNet juga bisa 512, tapi umumnya karena mungkin mempercepat perhitungan itu 128 udah cukup. Udah cukup. Hmm. Oke. Kayak gitu. Makanya FaceNet itu lebih powerful karena nggak perlu data yang banyak-banyak. Ya. kayak Oke, gitu lah. jadi kita kembali ke ijazahnya Joko Widodo. Ya. Kita punya 2 foto. Ya. Nih, Foto yang ini berkumis, foto yang ini. foto di ijazah. Ah, Ya, ini foto si berkumis ini Ah, kita bandingkan dengan foto
presiden yang sedang menjabat. Nah. Itu bagusan pakai yang arc face atau FaceNet? Kalau misalkan satu-satu, ini kan sendirian dan Iya. itu Iya. dokumen apa namanya ya? Bisa. Dua dimensi lah itu. Iya, maksudnya dokumen pribadi yang sendiri gitu kayak KTP, Iya. ijazah, foto-fotonya Iya. gitu. Nah, itu lebih cocok sebenarnya lebih ke FaceNet harusnya. Harusnya ke FaceNet karena dia membandingkan, Iya. bukan mencari muka Iya. di antara itu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi FaceNet. Nah, ini udah dicoba tadi. Udah dicoba langsung. Kita next aja ya. Ya. Oke. Nah, ini apa ini? Nah, ini yang unik nih. Klaimnya Pak Andi Azwan itu Dia langsung bisa menemukan. langsung bisa menemukan 72% bahkan itu tinggi banget. Tinggi banget ya kalau misalkan kita Andi Aswan ya. yang apa namanya? Arc face 72 itu kayak wow gede banget gitu. Nah, ini retina face detection dan arc Arc face face. recognition. Iya. Jadi ini sudah paket tadi itu ya. Paket. Karena kita nggak tahu ya apa codingnya Mana, iya. dari Pak Adi Azwan kayak apa. Jadi ya Iya. udah kita nyari yang ada di internet. Arc face Jangankan dan Mas retina. topi merah, Andi Azwan aja nggak tahu codingnya dia kayak apa kan? Dia aja nggak tahu coding. Ini gua codingin apa ya? Iya. Kok bisa dipakai 70% gitu? Lanjut. Ah. Jadi ini memakai basisnya adalah foto di ijazah Jokowi Iya. ini. Di ijazah itu dan di sini ada foto nih. Ya yang katanya Arc face bisa mencari sih. Iya. Nah ini Iya. aku cari Ini adalah Pramono Anung sebelah Ya, kiri. kiri. Lalu Oh, iya. Jokowi Presiden. Ya. Lalu Pak Safri Samsudin. Pak Safri sama Lalu Pak Prabowo Subianto Presiden kita. Lalu di Ya. kanan ada satu foto lagi yang nggak dikenal tuh siapa tuh. Yang di belakang tuh ada kayak pemain bola atau pemain apalah. Ya. Iya, Nah, itu kan kotak itu kelihatan juga ya. Ya, kotak itu. Yang di belakang kan ada poster tuh, Pak. Poster pemain bola atau apa? Iya. Dia Dia kotakin ngedetek juga. juga. Dia tahu bahwa itu Iya. foto Orang. seseorang. Iya. Iya. Oke, itu lanjut. sepowerful itu AI zaman sekarang kayak gitu. Bahkan yang di tengahnya Pak Jokowi dan Pak Safri itu kan ada orang-orang Iya. juga tuh di kotak-kotakin juga kecil-kecil. Iya, walaupun face-nya nggak semuanya Iya, kelihatan. cuman sepersekian doang mukanya Iya. tapi dikotakin. Nah itulah Oh. mengerikannya teknologi zaman sekarang. Jadi ya teknologi kayak gini itu bisa dimatematikkan dan akuntabel kayak gitu. Iya. Jadi ketika kita tes hasilnya beda, nah ada yang aneh. Karena Oke. saya coba punya Pak Jokowi itu hasilnya cuma 35% kecocokan. Oke, gini. Kenapa thresholdnya 50% sebelum itu yang Oke. diserang? Ya. Nih, threshold ketika arc face ini itu kan dia embeddingnya banyak kan. Ya. Nah, di situ embedding banyak terus gambarnya jelek. Nah, Gambar yang kiri, Iya. gambar yang ijazah. kualitas gambarnya. Iya, jelek. maksudnya kualitas ini rendah lah. Bukan orangnya yang jelek. Iya, kualitas gambarnya kualitas kurang bagus lah. gambarnya rendah Ya. kayak Ya. gitu. Resolusinya. Ya udah, resolusinya udah turunin mungkin lebih dari 50%. Gimana gak jelek asli cuma 76 kilobyte. Oh iya, padahal tadi kita baru melihat ya. Iya. Gambar-gambar yang sebelumnya saya dapat Iya. resolusi jelek, Pak Roy punya yang bagus-bagus. Apa ini? Kenapa ini lain? Jadi kenapa dia tidak punya resolusi yang bagus kan Nanti. gitu? Iya kan? Mengerikan ini. Mengerikan nih. Jangan. Lanjut. Kenapa thresholdnya 50%? Ya, di sini. Kalau 50% plus 1 itu berarti sama dengan match. Iya. Nah, Oke. ini aja yang rendah 50% nggak ada yang match gitu. Iya. Oh. Paham nggak? Iya. Nah, apalagi kalau misalkan naikin di 70 makin nggak cocok. Jadi kalau saya naikin ke 90 mesti Waduh. persis banget lah ya. Persis banget, harus HD banget lah kalau misalkan Iya. kita pakai arc face. Oke. Kayak gitu. Iya, jadi Baik foto yang kiri dan yang kanan harus HD banget ya. Ya. Oke, dan ini coba kita baca nih, Pak Janes. Ada yang minus 5%. Kenapa itu minus? Nah, itu minus itu salah satu perhitungan kosin. Oke. Nah, kalau misalkan nih, aku ini jelasin matematika. Iya. Kosin masih inget nggak? Sin Masih, kostan. sin, ya. Iya, sin Nah, kostan. itu kan min 1 sampai 1 terus ada perhitungannya. Nah, itu Iya. sebenarnya kayak lingkaran terus dibagi ke 4 ini, Sisi, ya. 4 bagian gitu. Iya. Nah, kalau kesini 1, kalau kesini lagi Minus. nol Iya. minus kayak gitu. Oh. Arahnya ini kan kita bicara arah vektor. Oke, Gitu. jadi ini minus 5% itu berarti Udah beda benar-benar banget. gak mirip lah ya. Iya. Jauh. Gitu. Oke, tapi ini kan dari semua 9 Mm-mm. orang yang terdeteksi Ya, di situ ya kan. Ada yang minus 2, minus 5, minus berapa. Lima. Tapi ada 2 nih yang menarik buat saya. Mm-mm. Face nomor 2 itu 10%. Oke. Mm-mm. Dan face nomor 4 itu 35%. Nomor Nah. 2 itu siapa tadi? Ini nggak kelihatan banget. Nggak terlalu kelihatan ya. Ya. Pokoknya Itu salah yang satu Pak Syafri Samsudin kayaknya. Pak Safri Samsudin. Ya. Berarti Nah. foto ijazah ini 10% mirip dengan
Iya. Pak Safri Samsudin. Similar. Ini loh, Iya. apa ini ilmiah loh. Iya. Ya kan silakan dicoba Iya. lagi dengan mungkin Anda Istilah- punya Iya. foto lain. Istilah teka-teki misalnya coba cari mana yang mirip ke sini. Nah. Iya, yang ini mirip 10%, Iya. yang ini mirip 35% Iya. gitu loh. Oke, di sini menarik nih ya. Ini kan namanya vektor ya. Iya. Ya. Namanya vektor. Arah yang paling mirip Mirip ya. itu Yang ke depan. naik presentasinya kayak gitu. Oke. Arah yang paling menjauh semakin minus. Iya. Semakin minus. Nah, di sini kenapa ada 10 ada 35 itu biasanya bentuk mukanya mirip. Bentuk mukanya atau kurusnya atau flownya. Iya. Nah, Kalau itu. Pak Safri kan agak tirus gitu juga, Iya, agak tirus. bedain sama Pak Prabowo dan Kalau Pak Prabowo agak bulat, bukan artinya Pak Tobi gimana ya? merah, iya Pak Tobi merah bikin dong situ gambar dua Iya nanti ada. ada nanti biar masukin mana yang paling cocok berapa Iya. persen. Betul. Ada. Harus perbandingan ke situ. Oke, jadi jadi kapan-kapan kalau itu. ini kita next dulu ya. Ya, next dulu. Next. Nah, pokoknya yang mirip cuman itu. Nah, ini. Oke. Ini foto zaman dulu. Iya. Ini kan grouping, tiba-tiba ada yang paling tinggi. Iya. Ini padahal thresholdnya 50 ya? Iya. 50%. Ini ya, yang paling Iya, mirip. iya, iya. Nah, ini up face. Ini kan foto yang ada waktu wisuda. Iya. Kita nggak tahu ini Pak Joko Widodo presiden atau bukan. Apa atau itu backgroundnya asli atau tempelan itu? Nah, itu kita nggak tahu ya, karena belum bisa dibuktikan. Iya. Tapi foto yang di sini mirip dengan orang yang di sini. Iya. Berarti kemungkinan ini orang yang sama. Tapi Iya. 53% doang, Bang. Nah, itu dia. Balik lagi dengan kualitas fotonya. Oke. Kalau art face itu Ini foto lebih siapa? Ya Ya, orang yang sama. tahu. Kan 53%. Ya kan Siapa bilang itu Jokowi? Jangan Belum dulu lah. tentu. Kan tunggu dulu kata mereka, kata mereka. Kalau ini dengan ini dibilang Jokowi memang bukan Jokowi karena itu kan Jokowi yang ini. Iya. Itu maksud saya. Iya, Artinya palsu dengan palsu, hasilnya Iya. palsu. Iya. Gitu loh. Iya. Ini kan kita nggak tahu ini siapa Ya gitu. memang itu kan mereka bilang Jokowi, tapi kalau kita lihat dari analisanya Pak Tobi Iya. Merah ini yang sebendel-sebendel Iya. dia bilang jelas ini kan bukan foto Jokowi satu. Betul. Karena saya kan udah saya bilang saya ahli komisiologi. Iya. Dari komisi aja saya lihat bukan dia. Oh, ya udah. Boleh saya tes mau ke kiri semua ayo. Kau Iya. katanya mau jadi saksi mahkota. Saya akan uji kumisnya itu berapa senti ya. Ayo. Oke. Intinya ini orang yang sama. Ya, Iya. jadi kenapa ini 50% balik lagi? Ini adalah sebuah di mana subjektivitas seorang programmer ketika data yang banyak ya yang yang data Harus diuji lah. diuji Iya. itu 50% itu sudah mirip kayak gitu. Jadi penentuannya itu dari situ, dari data. Iya. Pertama pengujian data banyak. Iya. Misalkan mukaku di umur 10 tahun, terus mukanya Pak Roy pas muda. Iya. Itu Coba di- rata-rata kemiripannya itu hanya 54% untuk yang arc face dan arc face dan Oke. retina face. Nah, gitu. Nah, ketika Pak Adi Aswan tiba-tiba 72% Weh. dengan Oh, kemarin model dia menyatakan 70% ya? bisa dilihat lagi mungkin. Digeser lagi. Next. Lagi geser lagi. Oh, yang, next lagi. Yang terakhir berarti ya. Oh, ini. Nah, ini Ah. wedge 72% dengan arc face ya, model arc face di mana Ini sama ya? ya ini sama. Modelnya Buffalo 1 ya. Ya. Buffalo 1 itu wah, apalagi yang kualitas fotonya belum terlalu jelek, Betul. bisa sampai 72% itu juga Ini sangat kesini aneh. benar 70%. Karena saya mencoba dengan banyak Iya, data, Iya, karena itu yang sekarang. itu hanya sekitar 50 sampai 70% untuk yang art face, untuk Iya. yang kemiripannya Iya. tinggi kayak gitu, bisa dikatakan match. Makanya saya tentukan thresholdnya adalah 50% karena berdasarkan banyaknya objek yang kucoba kayak gitu. Jadi kalau Iya. bisa 70% tuh berarti mirip dengan dilakukan si Oh. Dr. Eng. Hasiolan si Anipar M. Eng. Tapi Loh, ini dia dia- pakai Ini foto yayasan. siapa ini? Itu orang lain. Nggak tahu itu. Ya makanya nggak ada hubungannya ke sini Enggak, kan? tapi lucu ya. Tadi kan yang Lucu. Iya. yang Mas Topi Merah Udah bikin lucu ketawa enggak juga. yang tadi Mas Topi Merah ini buat, dia kan satu muka dibandingkan banyak muka dan Iya. setiap muka itu ada persentasenya. Betul. Iya. Iya. Ini kenapa cuman satu biji lawan satu biji gitu? Ini sebenarnya ada kotak-kotaknya tuh, tapi agak samar. Iya, ada kotak-kotaknya. Iya. Berarti Dia ngambil ini yang saya satu- tahu ini namanya Saminuddin Baruri Towu ini. Iya. Si Saminuddin ini nggak ada dong di foto ini. Iya, nggak ada artinya. Padahal ada, Bang. Mana itu?
Saminuddin ada di foto ini, Bang. Iya, iya. Mana? Itu Anda nggak tahu kan? Nggak tahu saya. Andi Aswan pun nggak tahu kan? Coba Andi Aswan. Yang mana Nah. Saminuddin baru tahu di video itu, di foto yang ini. Detek juga. Kalau Berarti- misalkan ada. Aduh, berarti programmu jangan-jangan palsu, Bang. Iya ini wah. Nah, ini Orang palsu, dia. ketemu palsu gitu loh ya. Saya tahu betul Iya. karena ini pernah Gunakan. digunakan, diposting oleh seseorang dan itu Saminuddin tuh yang sebelah Iya. ini. Nah, di kanan-kanan inilah, tapi saya nggak mau kasih tahu yang mana. Iya, ya. Itu ada menurut ya. Anda itu. Enggak, kalau dari face-nya saya bilang kalau menurut komisiologi dia. Gua tadinya nggak mau kasih tahu Pak Janes. Ya, tapi gua Ya sudah lah, iya, saya iya. buka aja, benar. Iya, betul. Dari Nah, makanya dia benar. dari komisiologi Harusnya. nggak buku kumis dia kan itu nggak buku kumis tuh. Ya, benar-benar. Ini yang paling kanan inilah Ini kan? Saminuddin Barorito Iya, pemilik. harusnya kalau misalkan itu kedetek Itu juga. muncul juga kotak Iya, itu muncul juga. kotakannya. Iya. Berarti ini program apa ini? Nggak tahu makanya men-challenge ya sebenarnya pengen dudukin sama programmernya, jangan Pak Andi Aswannya, percuma kalau Pak Oh Andi. iya. Iya. Tuh dengerin tuh Andi Aswan. Berarti kalau duduknya bareng Andi Aswan, Anda rasa percuma? Ini percuma pasti Karena flash dia aja doang. nggak tahu ya. Iya. Iya. Bahwa Saminuddin Barorito harusnya ada. Mm-mm. Saya aja baru ngeliat. Ini foto ini dapat dari mana? Ini rakyat bersuara. Ini saya screen. Enggak, ini ini yang dari Jaswan kemarin. Iya. Nah, ini dari Andi Aswan. ini. Tapi ini lagi-lagi sudah Ini sudah ada dibuka ke sekali publik. itu. Iya, Iya. ini rakyat bersuara nih. Aku ada logo. Iya, jadi ini sudah dibuka ke publik. Iya. Jangan dibilang, wah Anda mencuri dari mana? Kayak Risma Iya. kemarin. Nggak ada itu, nggak ada mencuri-curi di sini. Jadi ini adalah foto reuni yang ada Saminuddin Barorito-nya di paling kanan. Itu tidak terdetek berarti Iya. eh, Programnya apa? program Anda ini, aduh. Memang gara-gara kau rusak. Kesel banget gue ini. Jangan dong, jangan. Ini jangan. ngakunya dia forensic face application pakai retina face plus ARC face. Arfes. Tapi ya sudah lah, Mas Nah, Andi. ya. Mungkin Anda ini aja lah, minta uang kembali saja sama yang jual Anda program ini ya. Karena program Anda ini abal-abal. Iya. Tak ketemu mukanya Saminuddin Barorito. Iya. Dia bilang, iya rakyat bersuara ditipu lagi. Iya, ditipu lagi. Ditipu lagi, Aiman. Aduh, Kasihan deh, Mas kalau saya, Aiman. kalau saya seperti Aiman, saya minta lagi uang saya kasih. Berapa kali? Berapa kali Andi Aswan tuh nipu kita? Nipu rakyat bersuara. Bukan nipu Aiman, bukan nipu rakyat bersuara, nipu Aduh. penonton. Nipu penonton. Iya. Berapa kali? Gila. Minta kembali uang narasumber maksudnya. Kalau saya ngomong Andi Jangan Aswan lah, begini kasihan. nih. Kalau biar enak, kalau Bapak ini kan Andi Aswan, kalau enggak Andi Wan lagi gitu. Kalau enggak gini lagi, Andi kan enak kan? Ngomong. Iya. Ini nih, Andi Iya. Wan. Oke, lanjut. lanjut. Berarti ini program abal-abal lah ya, Iya. kira-kira. Nah. Abal-abal tipu-tipu. Ya, karena dia nggak bisa menginikan Saminuddin Barorito. Iya. Harusnya ada kalau misalkan. Harusnya ada ya. Ya. Saya aja bisa ngelihat tuh langsung sini. Iya, kok hebat banget dia bisa nebak. Kan Gila. fisiologi itu. Iya. Iya, komisiologi ya. Lanjut. Kan pakar Polda. Pakar Polda. Lanjut apa nih? Oh, nggak ada lagi. Ada yang itu. Yang ini ya? Hari. Ini. Iya. Nah, kan kemarin. Ini apa ini? Yang- Ini apa nih? Ya. Bedanya? Jadi dulu ada yang bilang kan kalau misalkan yang tua sama yang muda itu bisa berubah, gitu kan, Enggak. strukturnya kan. Nah ini bisa kita lihat, ini Iya. strukturnya udah berubah banget. Betul. Tapi yang namanya FaceNet itu bisa Mendeteksi. ya bisa Hmm. mendeteksi core dari ketetapan matanya, alisnya, hidungnya, bibirnya. Ada. Nah itu Ini dia umur di-embed. berapa ini? Ini 19-18 18-19 Ya. tahun. Ini sekarang umur nggak tahu. ya udah mau gocap lah kali ya. Kira-kira. Nah ini bisa ditanyakan langsung ke Pak Hari itu yang Iya, ngasih. dia Iya. yang Ini punya- hari nih. Iya. Memang iya, memang sama orangnya. Ini hari, itu hari. Sama kayak juga waktu tahun segini juga agak manis saya. Iya, agak manis ya. Nah yang ini Nah. itu kecocokannya 69%. Oke, ini agak nggak kelihatan ya. Kita Iya. zoom dikit ya. Iya. Meskipun ke zoom juga iklannya nggak apa-apa lah tuh. Cosin similarity. Tuh ya, kebaca Aduh, ya. susah banget ya. 0,66. Iya. Ya, Euclidean 0,66. distance 0,8. Confidence good confidence result match. Iya. Ya, jadi dari Euclidean distance itu 80%, dari cosin itu sekitar 70%. gitu Ya, bilangnya. ya. Berarti memang ini orang yang sama Ya. menurut FaceNet komparator Ya. alias pembanding. Ya. Nah, Oke, selanjutnya. Nah, ini Ini- dari teman subscriber kayak gitu Oh, ya. oh, Inisialnya dia kirim. LR. Nah, kasusnya ini unik. Gimana? Di beberapa
dompet digital, fotonya nggak cocok sama KTP. Jadi harus ke kantor pusatnya kayak gitu ceritanya. Nah, setelah dicek dengan FaceNet itu masih bisa terdeteksi walaupun cuma 60%. Tetapi untuk Euclidean distance-nya itu tinggi, 0,88 ya. Oh, jadi dia mengaku kalau dia mendaftar sesuatu kayak yang tadi ngangguk-ngangguk dan segala macam itu biasanya nggak kedetek, suka tidak terdetek. Ada yang detek, ada yang enggak. Nah, itu biasanya. Tapi bisa juga. Ya, memakai model yang beda dan memang modelnya yang light kayak gitu. Atau kalau enggak, memang cahayanya yang remang kayak gitu. Oke. Ini balik lagi. Udah habis ya. Nah, jadi apa nih kesimpulannya selain kesimpulan? Kalau ini kan kesimpulan saya abal-abal. Ya. Program si Andi abal-abal. Ya. Andinya juga abal-abal. Kalau Andinya abal-abal, Iyalah, biarlah nanti dia buktikan bahwa dia punya sertifikat digital forensik lah, telematika atau apa kan seperti dia alpukat kan. Siapa tahu dia mau buktikan juga, silakan aja. Ya. Jadi apa kesimpulan kita dari kesimpulannya udah jelas lah. Kayaknya. Enggak yang jelas lah. Yang inilah, saya lebih penting kesimpulan dua gambar ini. Nah, jadi muka ini Jokowi bukan? Mukanya secara ArcFace dan FaceNet itu dianggapnya tidak mirip. Nah, dengan padahal tadi muka seseorang yang masa muda nih. Iya. Masa muda sampai ke masa tua. Apalagi ini nih. 18 ke 50, gila. Tua banget. Tapi tetap face-nya nggak tetap berubah. 60%. Hidungnya nggak berubah, kumisnya nggak numbuh gitu loh. Itu kan nggak ada hidungnya juga nggak berubah. Itu kan hidungnya berubah, itu tirus. Walaupun kulitnya agak menua. Aduh, nggak aku kasih sih tadi. Ada yang udah yang belum berkumis dan yang udah berkumis. Itu ada. Masih tetap kedetek. Fotonya tadinya berkumis. Tadinya nggak berkumis pas muda. Tuanya berkumis tebel. Iya benar itu. Nah, itu masih terdetek. Terdetek juga ya. Nah, kalau yang mudanya berkumis, tuanya nggak berkumis. Nah, itu Pak Janes. Udah saya bilang nggak mungkin dia berkumis, sekarang nggak berkumis kecuali. Enggak, tapi maksudnya Bang Topi Merah ini berkumis atau tidak tetap terdetek. Iya. Kalau mukanya foto lama dan baru tetap. Iya. Mau kau cabut pakai pinset tuh kalau diginiin. Iya. Habis itu tetap aja numbuh pori-porinya. Tetap numbuh, betul. Iya. Ya. Jadi yang ini 60%, yang ini 68%, yang Jokowi ini 35%. Iya, jadi nggak cocok. Berarti kesimpulannya bohong. Kesimpulannya adalah nggak ada jauh. Not similar. Ya. Apa? Itu bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia apa? Tidak mirip. Not match. Ngerti. Iya, not match. Tapi nggak ngerti, yang di Aswan nggak ngerti apa itu. Oke, Bang Topi Merah. Ya. Sekarang saya mau berikan disclaimer dulu ya. Mau Mas, mau Bang, terserah lah. Disclaimer dulu, Pak. Oke. Nah, ini saya lakukan mengambil dari penelitiannya Pak Rismon yang masih benar dulu sama Pak Andi Azwan untuk merepetisi dan mengkonfirmasi kayak gitu. Jadi sekarang tujuannya itu. Cuman pengulangan aja dengan algoritma yang sama. Saya bisa jamin itu algoritmanya sama. Karena FaceNet ya kayak gitu-gitu doang kayak gitu. Algoritma intinya dari dan model. Sebenarnya orang harus belajar programming berapa puluh tahun supaya bisa melakukan ini. Enggak usah. Ini nih, halaman yang ini nih. Oke, untuk halaman yang ini. Halaman yang ini. Ini bedain dulu ya, programming dengan AI, belajar AI. Ini belajar apa? Ini programming dan AI. Ya. Nah, ya minimal 2 tahun, 3 tahun udah bisa lah. Cepet banget. Cepet. Berarti kemungkinan anak SMA bisa dong? Kemungkinan anak SMA bisa, tetapi dia mungkin lebih kurang pengalaman kayak gitu. Jadi implementasi di lapangan ketika kita bikin kayak CCTV yang bisa ngedetek muka orang ini siapa, face recognizing di aplikasi, misalnya di KAI kayak gitu-gitu. Nah, itu butuh yang lebih expert karena nanti mempertimbangkan kayak kondisi lingkungan, cahaya yang masuk. Nah, itu perlu pengalaman. Tapi kalau sekedar ngetes begini di rumah aja untuk iseng-iseng aja, kemungkinan anak SMA banyak yang bisa ya. Bahkan kuliah lah. Bahkan saya semester 4 udah ngebikin ini. Nah, dan itu dilombakan di Thailand. Saya dapat gold medal. Gold medal di Thailand. Luar biasa. Andi Azwan gold medalnya di mana nih? Di apa? Di Apokat. Di Apokat.
Kayaknya Andi Aswan dapat gold medal di Konoha ini dengan program yang tadi. Di Solo Itu luar biasa ya. dari Solo Jalan Kutai. Itu cuma 2 tahun ya, cuma 2 Iya, tahun. iya, iya. Risetnya itu sekitar 1 tahun. Iya. Nah, terus untuk dilombakan saya ngebuat kayak pendeteksi ini gambar pornografi. Ush. Iya. Di komputer. Ini cocok nih. Berdua nanti nih. Ya, jangan diterusin. Entar handphone saya hilang lagi. Internal jokes ini. Iya. Nah, di situ dulu saya membuat biar anak-anak ya, anak-anak ya Pak, anak-anak. nggak bisa ngakses website-website pornografi Iya. dengan Oh. deteksi garis tepi pornografi itu. Jadi, Oh, wah training datanya di kotak-kotakin. Oh, maksudnya mendeteksi Kayak supaya kayak memblokir gitu contohnya nih, saya lagi memakai sebuah HP. Terdeteksi khusus lah. komputer, khusus laptop. Oh ya, laptop. Ya. Saya terdeteksi lah bahwa saya anak-anak atau bukan gitu. Oh enggak, Enggak. itu Bukan dipasang begitu. sama orang tuanya. Iya. Oh iya. Itu Oke. itu dicek dulu itu. HP gue itu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke. Ntar diedit nggak apa-apa. Nah, itu aja sih. Oke. Jadi 2 tahun bisa lah Oke, bikin. iya. Jadi ini nggak sulit ya. Nggak sulit. Nah ini kira-kira, Hmm. ya kan? Saya mau tahu. Saya kasih nih, Mas Topi Merah. Ya. Nih, saya kasih 1 miliar kalau Anda bisa membuat ini menyatakan yang sama Ini Jokowi mirip. 50%. Iya. Apa yang Anda ubah dari ini? Similarity-nya. Jangan kasih tahu nanti di rumah orang itu. Iya. Udah. Ini nggak apa-apa, ini nggak Jangan nanti apa-apa. nanti dia Enggak, ini karena ini udah mainan anak Iya. Iya. baru 2 tahun main komputer. Iya, ini. cara bagaimana cara mencuri sampai Itu jual jangan dilakukan. Bukan. Jadi Jadi ilmu kayak gitu nggak boleh kasih tahu nih karena dia Oke. tahu untuk merubah ini bisa tahu. nah, Oke, ya. kita kan tahu kalau persenan kan maksimal 100%. Iya. Betul. Nah, di sini kan 30%. Iya. Untuk dapat 70% ya tinggal 100% kurangi 30 ini. Iya. Jadi 70 dong. Iya. Nanti si Rismon tahu dirubah lagi. Ada lagi watermark. Itu kayak- janganlah. Kayak ijazah dulu yang pertama nggak ada watermark, nggak ada. Iya. Tiba-tiba ada. Tahu-tahu ada. Kacau. Ya udah, kalau gitu kita lempar aja tantangan ini kepada siapapun pendukung Joko Widodo Ya. yang bisa membuktikan gambar di samping kiri dengan gambar Joko Widodo presiden yang manapun ya. Iya. Berani kita bilang begitu ya? Yang manapun. Dengan gambar presiden Joko Widodo yang manapun. Tapi seperti ini, ada beberapa hal kondisi khusus. Ah. Bisa dikatakan similar ketika banyak model itu Iya. itu mengatakan match. Oke. Jadi ketika tiba-tiba ada satu model match sendiri, ya itu Tidak kan bisa. kalah voting ibaratnya lah. Karena Ya, itu ya. objektivitas dari similarity ini kan sangat-sangat apa ya? Dinamis gitu. Ya. Dari Hmm. foto yang didapat, kualitasnya, terus apa namanya ukuran fotonya banyak faktor kayak gitulah. Oke. Jadi harus banyak model yang bisa mengatakan itu match, baru ini orang yang sama kayak gitu. Oke. Kayak Tentunya, yang tadi. tentunya kita akan pakai laptop yang Yang sama. yang sama mereknya dan seterusnya. Bahkan disediakan oleh panitia nanti laptopnya. Supaya fair. Iya, supaya jangan Iya. ntar laptop dia dikerja-kerjain lagi, Ah, ya iya, kan? iya. Supaya keluar 70%. Jangan-jangan laptop Anda juga dikerja-kerjain supaya keluarnya merah, Oh, kan? Itu kan boleh. Kalau itu Boleh dong mereka berani menuduh nge-share. seperti itu. Kalimatnya Boleh. nggak boleh dong. Boleh dong, ya. Boleh dong. Boleh. cek di GitHub saya waktu itu udah ada di video yang pas running test yang Oke. dulu lah itu Iya. ada program di bawah GitHub-nya itu bisa di-download dan bisa dicoba sendiri. Iya. Oke. Nah, di Jadi situ. Anda berani Berani. kalau kita duduk bersama kemarin contoh ya, Pak. Itu Ade Darmawan yang biasa mendukung Jokowi duduk bersama kita aman kok. Oh iya, podcast Nggak juga kita bagus. apa-apain, ya kan? Jadi kalau Anda merasa Anda ahli forensik kayak apa kayak ini namanya AI atau apa namanya, ayo datang ke sini. Tapi belum tentu juga. Anda akan aman-aman aja kok. Mungkin ada Darmawan aman. Saya tadi juga kebetulan sore tadi di salah satu TV talk show juga dengan Bang Jagir, Coba Jagir. Lah itu, saya tantang. Kalau nanti buku dia selesai, buku yang Respon Endgame ini, Iya. nah, itu artinya edisi revisi dari Gibran Endgame. Iya. Coba dia lakukan seperti ketika Car Free Day kita dulu. Oh iya, Ya, kalau itu jangan. saya nggak bisa menjamin keamanan. Ya kalau siapa. kayak gitu Kalau itu kan di publik. orang lah. Itu kan di publik. makanya. Tapi yang saya jamin keamanannya, kalau Anda datang ke studio Sentana, Nah, itu kita aman. beradu data, Ya. kita beradu ilmu, Iya. ya kan? Kita dari sini memajukan topi merah Iya. dengan algoritma ini, Anda sudah bisa lihat
terbuka, algoritma Anda bawa ke sini. Betul. Kita adu. Siapa? Siapa saja, mau Joshua Iya. Sinambela pun nggak apa-apa. Itu mungkin. Takut nggak Anda menghadapi Joshua Udah Sinambela? pernah kok. Lu Wah, itu. oh, Nggak takut. Dan itu yang mengancam kamu waktu itu, jangan macam-macam, Iya. nanti kamu tersangka. Iya. Kata Joshua, aku masih ingat itu. Iya, Bang Joshua, kita ini orang Batak tapi harus sopan. Jadi jangan bikin-bikin ancaman. nih Anda tantangan ya tersangka apa. untuk si Rismon. Ya, nanti kalau bukunya itu ada, silakan bawa Car Free Day. Car Free Day lagi ya. Atau bawa ke perpustakaan UI lah. Nah, betul, dicek. Oke, ada lagi Bang yang mau disampaikan sebelum saya minta kesimpulan dari Pak Roy Suryo? Udah aja, itu aja dari Udah cukup saya. ya. Udah cukup. Jadi kalau mau membuat face comparison yang bener lah buat yang dia. benar, iya. Kalau emang 30% bilang aja 30%. Iya, Sama jangan- Kalau briefing, emang nggak mirip bilang aja nggak mirip gitu kan. briefing sama programmernya diperjelas gitu. Mungkin waktunya singkat kali ya. Iya. Andi Aswan kan orang yang sangat sibuk, ke TV-TV melulu, Benar. ke Polda melulu. Iya. Kapan dia briefing ini? Dan yang 72% ini itu di-share ke banyak TV-TV nasional, itu kan kasihan yang lihat. Ngaco gitu ya. Kasihan TV-nya. Iya, kebohongan publik itu. Iya. Maksudnya atas dasar apa beliau mau mengatakan itu kayak gitu? Iya. Apakah benar ArcFace dan Retina Face bisa menghasilkan itu dengan dengan algoritma yang sangat rumit dan tidak dijelaskan kayak gitu sama Pak Andi Aswan. Iya. Bahkan menjelaskan Retina aja salah Iya. kayak gitu. Untung tuh hanya ada satu ya, orang namanya Andi Aswan. Iya. Coba Kalau ada dua, banyak, semua bisa aswa kabeh. keluar juga tuh. Ya. Apanya? Kaosnya. Ini Luar untung hanya biasa. satu Andi Aswan. Udah lama saya nggak lihat kaosnya Pak Roy ini. Ay, Keluar asu kabeh. Coba dulu bang, berdiri bang. Andi. Asu KB. Tapi lucu-lucu tuh ya. Ya, Mirip ini kayak yang saya lucu-lucu. punya di depan ini. Asu, tapi nggak ada wannya lah. Gak ada wannya ya? Nggak ada wannya. Wan. Nggak, Asu KB. Oke. Gimana Pak kesimpulannya mengenai yang ini Pak? Ya, jadi Selain intinya tentang gini. asu kabeh. Intinya gini ya, namanya peneliti ya, atau itu bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong. Ya. Ini sekali lagi ini terjadi kebohongan yang dilakukan ya. Kalau dulu yang dilakukan Respon dengan menampilkan apa namanya emboss dan juga, nah ini dulu yang diemboss itu, emboss dan kemudian dikeluarkan padahal itu sebenarnya nggak ada. Nah sekarang Andi Aswan mengeluarkan yang tadinya tidak match, kemudian dijadikan match. Nah itu kan parah sekali itu yang terjadi. Yang mana tadi Andi Aswan? Mana? Oh yang Yang iOS terakhir. yang terakhir tadi ya. Nih saya tunjukin lagi nih. Ini. Nah ini kan harusnya kan ketemu dua. Iya. Harusnya ketemu dua. Ya, orang yang disebut-sebut Joko Widodo, ya, Ya, dan orang namanya Saminuddin Baruritow. betul. Ya, itu ada dua-duanya di sebelah kanan. Mungkin Ya kan? gini Pak, ini saya mau ngebela Andi Aswan ya. Weh. Ini kayaknya dia bikin algoritmanya, tolong cari yang tidak mirip. Jadi yang mirip dibuang, yang tidak mirip ting ting. Ah ini Nah, tidak mirip, katanya tidak gitu. mirip. Nah, Muncul lagi. karena nggak ngeliatin codingnya kan kita bisa berspekulasi. Iya kita bisa macam-macam. berspekulasi, kita jadi bertanya-tanya nih Bang Andi. Bahaya, Coba Anda Pak. buka codingnya ini apa ya? Iya. Transparansi dan akuntabilitas. Kamu ketahuan. Dan ini Nggak bisa. saya berharap Pak Saminuddin Barorito nggak usah lah melaporkan Andi Aswan soal ini. Soalnya dia dilecehkan loh. Iya. Soalnya ini gambar ini menyebut Pak Saminuddin Barorito itu palsu fotonya. Kan nggak mirip, berarti palsu gitu loh ya kan? Ini omongan Andi Aswan bukan saya. Iya. Ya kan? Jadi ini melecehkan Pak Saminuddin, tapi tolong nggak usah dilaporkan lah. Iya. Saya nggak suka banyak yang melapor-lapor gitu. Tapi ya. apapun nama ini luntur Itu- semua ini, luntur semua ini. Apapun pendapatnya luntur semua dengan adanya Ijazah Jokowi semua nggak tidak ada semua. Kayaknya ini bohong. buku yang paling sering dipromosiin ya. Bohong. Ini karena muncul ini buku betul-betul tidak akan ditarik, bukan pernyataan dia tadi. Dan nggak Ya, perlu juga diralat. Ya. Skripsinya Saminuddin Baruritow itu soalnya tulisannya tesis. Bukan, ini kalau milihnya yang sama. Ini Oh, enggak, punya ini Saminuddin yang- ya. Ada itu tulisannya tesis. Bapak ketemu ya? Ketemu. Ketemu di ruang Di ruang 109. 109. Di UGM 15 April Iya, 2025. waktu itu ditunjukkan ada Pak yang ada. Mirip nggak dengan ini mukanya? Mirip. Mirip. Memang itu ya orangnya ya? Iya. Iya, saya nggak pernah ketemu. Iya. Tapi Saya- saya
tahu buku alumni aja, makanya saya tahu itu. Barang siapa yang mengetahui ijazah Jokowi palsu akan mendapat jabatan. Dan tidak hanya ketemu sama ini ya, kita juga pegang langsung ya sekali lagi skripsi palsu yang disebut-sebut skripsinya Jokowi itu. Ya. Yang itu ada tanda tangannya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini. Sumitro. Padahal jelas banget ya. Ini baru nih juga yang ingin saya sampaikan, ini sedikit tidak hubungannya dengan digital ya. Tapi artinya putrinya beliau ya gitu, artinya Mbak Aida Greenberry itu sekali lagi memastikan kalau tanda tangan ini berbeda sekali. Jauh banget. Jauh banget. Ya, dan kemudian ketika tanda tangannya berbeda banget, saya ingin tunjukkan nih pertama kali ini juga di podcast juga ya, bahwa nama dari Prof. Ahmad Sumitro dulu ketika belajar di University of Minnesota itu namanya Ahmad Sumitro. SU Mitro. Jadi coba kalau orang namanya bisa ganti-ganti Soe sama Su. Nggak mungkin, Pak. Terus dia di luar negeri. Ini luar negeri kan Ya, ini? luar negeri. Iya, dia kan harus pakai paspor. Setelah pakai paspor, pasti akan ketangkep, nggak boleh. Bahkan saya mau mengingatkan kepada kita soal yang tadi di UI, Pak. Oke. Tadi ada foto tentang guru-guru besar Oh iya, Fakultas ada. Ekonomi UI ya. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya, salah saya. Iya. Fakultas Hukum UI. Iya. Terus ada berderet. Terus saya lihat Sumitro. Iya. Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu adalah Bapaknya ayahnya. Prabowo. Nah, itu ayah Prabowo. Ayahnya Presiden Prabowo Subianto. Ada, masih ada di UI. Berarti- Dan pakai U. Berarti betul-betul Pak Prabowo ini masih anak seorang dosen ya, Betul. Guru besar. Guru besar. Saya Ekonomi. tahu dia Hebat ekonomi tuh. loh, Iya. Profesor Dr. Ya. Sumitro. Dan itu ada di museum. Ada. Dan museum di UI itu bisa dikunjungi Siapa dengan saja. mudah. Bebas, Siapa bebas. saja. Nggak kayak Iya. di UGM harus kita datang langsung satpam, buruk banjir. Apaan sih itu? Universitas Gajah Mungkur. Iya. Mungkur terus gitu. Oke lah. Siap. Jadi Tapi jangan lupa ya, aku bilang nih, jangan lupa nih. Ya itu. Iya. Ijazah Jokowi tidak Bacain dong ada. nomor teleponnya dong nih. Yaudah, nih. Heeh. Sebenarnya ini Apa? nggak apa-apa. Jadi ini buku ini Heeh. dari Dr. Bonatwa Silalahi adalah hasil 6 bulan lebih Heeh. ya pencarian data ke KPU, ke Andri dan ke segala Dan macam dengan meneliti 248 lebih. peraturan perundang-undangan. Peraturan Hafal lo. Hafal ada di situ. Ada di sini. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian yang mungkin kalau pemirsanya Sentana yang sudah subscribe mungkin melihat saya datang ke Danantara, saya Iya. datang ke KPU Iya. berkali-kali hasilnya Ada di sini. Ijazah Jokowi Tidak. ada. ada. Punya Tapi yang jelas buku ini 150.000 full color, Yes. banyak gambarnya, enak dibaca dan isinya pastinya Betul. menyimpulkan tentang penelitian tentang ijazah Joko Widodo. Yang tidak. Yang tidak ada. Gimana saya bingung. kalau ada dia udah ditangkap nih Iya, tapi nggak ada gimana dong? Ini bingung saya. Iya. Bahkan Jadi siapa bahkan yang tadi pagi saya menonton channel Budius Piliang Oh, itu betul. yang menyatakan iya ya ijazah Jokowi tidak ada. Padahal Luar biasa. Budius Piliang itu selalu ngakunya sebagai anak sulung Mulyono. Mulyono. Anak sulungnya saja nggak ngaku nih. Iya. Kayak Aida Greenberry. Jokowi Ya, bilang, anaknya. aduh. Mungkin kalau Andi Aswan masih Jokowi anak bilang bungsu apa? lah ya. Jokowi bilang, saya akan menghadapi siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan. Sekarang dalilnya Bonatwa tidak ada apa mau dibuktiin orang. Oke. Terima kasih Mas Topi Merah. Iya. Sama. Terus kita ya saya mau nitip ya. Yuk kita teliti mukanya Dumatno, Nah, itu. mukanya Frono Jiwo, Ya. dan mukanya beberapa teman-teman sekolahnya Jokowi Oh iya. yang kemungkinan ada juga di situ, ya kan? Ya nanti kita cek semua ya. Tadi ada yang lucu, ada yang lupa tadi ketika Siapa di tuh? UI tadi kita masuk dalam program komputernya UI. Kita masukkan juga, kita tanya soal Lisa. Lisa UGM. Integrated Sales Assistant. Hari Lisa UGM bahwa Jokowi tidak lulus. Ada di situ. Ada di situ, nggak dihapus. Kalau Iya. di UGM udah dihapus kan? Iya. Di UI nggak dihapus ya? Nanti projo tuh hapus lagi, suruh ke sana menteri supaya dihapus lagi ya weh. Nanti diusut semua urusan negeri suruh hapus. Suruh Tadi hapus. di UI masih ada mau mengatakan
Jokowi tidak lulus sarjana. Pahlawan UGM ya. Oke, thank you semua. Ya, makasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih. Biar ada aja seru-seru Gak mau, aja.